Oke, kita masuk sistem indera. Jadi indera ini ada 5 ya, mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Jadi melihat, mendengar, membaui, merasai, kulit apa? Merabai ya, dan kemudian merasai. Jadi 5 sistem indera. Yang pertama adalah mata, ini strukturnya. Di SMA kelas 2 mungkin sudah dijelaskan, apa itu sklera, koroid, vitreous humor, retina, fovea, bintik buta, ya, kelopak mata, organ-organ yang terdapat pada mata. Yang sering membingungkan itu adalah ada antara korona, pupil, iris, sklera, retina, dan bintik buta. Bisa nggak bedakan kira-kira apa itu iris, apa itu pupil, apa itu sklera, apa itu kornea, apa itu vitreous humor. Itu sebenarnya di bagian depan itu letaknya. Yang paling utama itu pupil. Pupil itu apa? Yang di tengah, Pak, yang warna hitam. Yang warna hitam pada mata ya. Gunanya untuk mengatur jumlah berapa banyak cahaya yang masuk, Pak. Jadi pupil ini bisa mengecil atau membesar tergantung intensitas cahaya yang ada di sekitar kita. Kalau cahaya kuat, maka pupil akan mengecil untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata. Sebaliknya, jika cahaya redup atau kurang, maka pupil akan membesar untuk memungkinkan sebanyak-banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Oke, itu pupil. Kemudian iris. Iris ini yang memberi warna pada mata. Jadi ada yang matanya biru, ada yang matanya blonde, ada yang matanya hitam. Iris ini sejenis otot ya, otot yang memberi warna pada mata ya, sehingga dikatakan sebagai mata biru, mata blonde atau mata hitam ya. Kemudian ada kornea. Kornea itu bagian yang menonjol pada mata. Bagian depan bola mata yang berwarna bening, Pak. Ya, bagian depan pada bola mata yang menonjol ke arah luar, yaitu lebih ke semacam epitel ya, untuk melindungi bola mata. Kemudian vitreous humor. Vitreous humor ini cairan yang terdapat pada bola mata. Aqueous humor itu cairan yang di depan pupil ya, kemudian yang vitreous humor itu cairan yang di belakang pupil. Dinding bola mata ini tadi penjelasannya ya. Mungkin kita cepat saja di sini. Ini hanya struktur ya. Ini fungsi dari masing-masingnya. Jadi retina itu memiliki 2 jenis sel batang yang berfungsi pada cahaya gelap dan hanya bisa membedakan warna hitam putih. Sedangkan sel kerucut atau konus yang berfungsi pada cahaya terang dan ini bisa mengenal warna selain hitam putih. Jadi orang yang buta warna itu mengalami kekurangan pada sel-sel kerucut. Ya, sehingga tidak bisa membedakan warna selain warna hitam dan warna putih. Ya, itu terletak pada retinanya. Ini tadi yang kita katakan kapan lensa itu menjadi pipih dan kapan dia menjadi cembung. Kalau bendanya jauh, maka bagian lensa akan memipih sehingga cahaya dapat tetap jatuh di retina. Sebaliknya, jika benda yang dilihat itu dekat, maka lensa akan menebal sehingga cahaya tetap juga jatuh di retina. Jadi kadang ketika kita dari ruangan terang masuk ke ruangan gelap, secara tiba-tiba itu kita nggak lihat apa-apa. Tapi setelah 2 menit, 3 menit kita di ruangan tersebut, maka kita bisa melihat. Jadi waktu 2 menit itu adalah fase penyesuaian pupil dari yang tadi kalau di luar dalam keadaan yang kecil karena banyaknya cahaya, setelah masuk ruangan menjadi terbuka lebar karena cahaya yang sedikit. Ini prosesnya bagaimana perubahan dari cembung menjadi pipih. Jadi diawali dengan otot-otot yang mengalami relaksasi, ya. Relaksasi berarti dia tidak berkontraksi, dia menjadi membutuhkan energi. Kemudian ligamen, ligamen ini sejenis otot pengikat di bola mata itu menjadi tersebar. Nah, jadi kalau posisinya di sini berkonsentrasi di dekat
pupil. Nah, kalau ketika dia memipih, maka dia menyebar ya di sepanjang vitreous humor. Akibatnya lensa menjadi lebih pipih, menjadi lebih tipis ya. Sehingga arah ini menjadi tidak terlalu pekat jatuh ke retina. Ya, menjadi menyebar ya ke berbagai bagian, tidak semuanya fokus ke retina. Ini bagaimana otak ya atau saraf mampu mendeteksi apa objek yang kita lihat. Jadi yang kita terima itu kan dilihat dengan bola mata itu gelombang cahaya. Jadi kita tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Sedangkan yang diproses oleh otak itu adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang positif negatif. Nah, siapa yang berfungsi mengubah cahaya menjadi elektromagnetik? Fotoreseptor namanya. Fotoreseptor ya. Jadi bagian pada retina yang bisa mengubah gelombang cahaya menjadi gelombang elektromagnetik. Ya, jadi kalau ini rusak, maka kita menjadi buta. Jadi walaupun masih ada bola matanya, masih terlihat, tapi otaknya tidak mampu mengenali apa yang dilihat. Karena yang dilihat dari gelombang cahaya tidak bisa diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Ini gerak pada mata, jadi kita bisa memutar mata ke kiri dan ke kanan, karena adanya otot yang menggerakkan. Salah satu cacat mata yang kita sebut dengan nama juling, yaitu matanya itu tidak bisa diperintah. Jadi ada filsafat terkait mata ini yang mengatakan jadilah seperti dua tangan, jangan menjadi seperti dua bola mata. Kalau bola mata itu tidak pernah mau berdamai. Jadi kalau satu ke kiri, yang sebelahnya itu langsung menjauh. Ya, jadi tidak pernah mau berdekatan. Nah, kalau tangan itu mau bekerja sama, bisa bersentuhan. Ya. Jadi kalau bola mata itu tidak pernah saling mau mendekat. Jadi kalau satu ke kanan, yang kanan digeser ke kanan, maka yang kiri juga akan ke kanan. Kalau yang kita geser ke kiri, maka ya sama-sama menjauh, tidak akan pernah saling mendekat. Nah, pergerakan bola mata itu diatur oleh banyak jenis otot ya yang mengendalikan gerak bola mata. Ini jenis-jenis ototnya banyak sekali. Apakah dia menutup, mengangkat, gerakan ke samping, gerakan ke bawah, ya. M itu dari kata muscle atau dari kata otot, ya. Kemudian pada mata ada yang terkenal itu kelenjar air mata. Untuk apa? Apa gunanya air mata ada? Biar mata lebih bersih, Pak. Oh ya, untuk membersihkan bola mata. Jadi ketika Anda masuk serangga misalnya ke matanya, itu jangan dikucek. Ya, iya memang kadang refleks sih nguceknya. Ya, tapi dengan menangis itu biasanya matanya akan lebih bersih. Jadi untuk menjaga mata tidak kering, untuk membersihkan mata, apalagi fungsi dari air mata ini? Memberi nutrisi pada mata, Pak. Memberi nutrisi pada mata. Ya, nama kelenjarnya dikenal sebagai kelenjar lakrimal. Posisinya di sini. Ya, jadi hanya ada satu pada mata kiri dan satu pada mata kanan. Ya. Kemudian uniknya, ya, lakrimal ini nanti akan berhubungan dengan saluran ke bawah, namanya nasokrimal ya. Ada nggak di sini? Nah, ini dia nasolakrimal. Jadi kalau kita menangis, nanti hidung kita akan otomatis berair. Ya, bukan ingus sebenarnya, itu adalah bagian dari air mata yang mengalir ya jatuh ke lubang hidung. Oke, ini arah pergerakan air mata itu dari lakrimal nanti akan membasahi bola mata. Kemudian nanti akan turun ke lubang hidung. Kemudian yang kedua kita pindah ke telinga. Telinga ini yang pertama yang jelas itu daun telinga. Apa guna daun telinga? Untuk menangkap suara. Menangkap gelombang ya. Jadi daun telinga ini untuk menangkap gelombang suara. Kemudian nanti setelah ditangkap oleh daun telinga, maka akan diteruskan ke dalam, ini tujuannya disampai di sini ya, di koklea atau di rumah siput. Di rumah siput ini nanti suara tersebut diproses ya, gelombang suara ini berarti gelombang getaran itu diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Kalau pada mata tadi dilakukan oleh retina, kalau pada telinga itu dilakukan oleh rumah siput. Kalau pada mata gelombang cahaya diubah menjadi
gelombang elektromagnetik. Kalau pada telinga, gelombang suara diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Jadi ada penangkap, kemudian ada yang meneruskan, dan ada yang mengubah gelombang suara menjadi gelombang elektromagnetik. Yang meneruskan ini sifatnya ya lubang. Ya, lubang meneruskan seperti pipa paralon. Jadi prinsipnya bahwa gelombang suara itu akan bergerak lebih cepat ya dengan menggunakan bantuan benda padat. Nah, jadi di sini dibantu dengan tulang ya. Jadi di sini dibantu oleh tiga tulang pendengaran, incus, martil dan sanggur. Tiga tulang ini gunanya yang pertama adalah sebagai penghantar agar gelombang suara itu lebih bagus penyampaiannya. Kemudian yang kedua, tiga tulang ini tidak berhubungan, jadi ada pembatas. Antar tulang itu ada rongganya. Nah, rongga ini berfungsi untuk meredam kalau suara terlalu kencang. Jadi biar rumah siputnya tidak kebakaran, ya tidak terlalu tinggi gelombang yang masuk. Nah, antar tulang ini berfungsi sebagai peredam kalau gelombang suara terlalu tinggi. Ya, tiga tulang pendengaran. Jadi komponen utamanya tiga ya. Yang pertama adalah penangkap gelombang suara. Yang kedua, peneruskan gelombang suara. Yang ketiga, pengubah gelombang suara menjadi gelombang elektromagnetik. Yang penangkap adalah daun telinga. Yang peneruskan adalah lubang telinga dan tiga tulang pendengaran. Sedangkan yang mengubah sandi dari gelombang suara menjadi gelombang elektromagnetik adalah rumah siput. Kemudian pada telinga ini akan banyak terdapat lendir, ya sama seperti pada hidung. Jadi ketika debunya masih di dalam perjalanan itu dicegah oleh cairan yang terdapat di sepanjang lubang telinga. Nanti setelah diperangkap akan menjadi butiran seperti upilnya dan dibuang kembali ke luar. Ya, jadi jangan sampai menyentuh di gendang telinga. Yaitu fungsi lendir, sama pada hidung ya, memerangkap debu, memerangkap spora, ya, agar tidak sampai masuk ke gendang telinga. Kemudian kita punya satu yang sangat membantu, namanya saluran Eustachius, mana dia? Tidak kelihatan di sini Eustachius ya. Eustachius itu saluran yang menghubungkan antara telinga dengan rongga mulut. Jadi kalau ada petir, kita disarankan membuka mulut. Ya, kalau ada suara yang terlalu kencang, yang terlalu kuat, ya untuk mengurangi getaran ke membran timpani, ke gendang telinga, kita disarankan membuka mulut. Jadi membuang sebagian getaran tersebut melalui mulut. Kemudian saluran gendang telinga itu berfungsi sebagai alat keseimbangan. Jadi kalau ketika kita mendengar suara yang terlalu kencang, itu atau ketika kita bangun tidur, dibangunkan dengan suara yang terlalu kencang, itu kita goyang, jatuh. Ya, karena bagian dari membran timpani itu juga berfungsi untuk keseimbangan. Ini detailnya, mana Eustachius. Nah, ini dia, saluran Eustachius, Eustachian tube, yang warna merah, ya dari sini. Dari middle ear, itu nanti akan dibuang ke rongga mulut. Jadi tidak sampai menyentuh ke membran timpani. Nah, ini alat bantu. Jadi orang-orang yang agak tuli, yang sudah agak peka, yang membran timpaninya sudah robek, itu dibantu untuk meneruskan suara dari luar sampai ke rumah siput dengan memberikan kawat. Ya. Tapi ada lagi yang sarafnya yang rusak. Nah, kalau sudah sarafnya rusak, itu tidak bisa diperbaiki lagi. Mau dikasih alat bantu dengar pun tidak akan bisa mendengar. Oke, kulit ini sudah kita bahas banyak di histologi, tidak terlalu baru mungkin, jadi dibagi tiga, ada epidermis, ada dermis, dan hipodermis, atau subkutan. Epidermis ini yang tidak terasa sakit ketika dibuang. Ya, jadi kalau luka bisa dikorek-korek tanpa merasakan sakit, itu epidermis. Kenapa tidak merasakan sakit? Karena di sini tidak ada sarafnya. Jadi kulit yang sesungguhnya itu adalah dermis. Di dermis sudah terdapat saraf, terdapat akar rambut, terdapat kelenjar, ya, terdapat perasa Meissner dan kawan-kawan itu semuanya di dermis. Kalau luka sampai ke dermis baru terasa sakit. Nah, di bawah dermis baru ada subkutan. Subkutan ini adalah yang membatasi antara kulit dengan otot. Berfungsi juga sebagai peredam panas.
Jadi kalau lingkungan terlalu dingin, kita tidak merasakan terlalu dingin karena kita punya lapisan untuk barir panas, untuk penghalang panas. Ini detailnya, akar rambut itu dari dermis, kelenjar keringat dari dermis, kelenjar bau juga dari dermis. Ya, jadi kalau mencabut rambut tangannya itu sakit ya, karena posisinya itu tidak di epidermis, akarnya itu di dermis. Jadi kulit ini dia memiliki pigmen yang kita sebut sebagai melanin yang terdapat di antara epidermis dan dermis, dan akan berganti secara rutin sekitar 1 kali 3 bulan. Jadi mau pakai obat pemutih apapun, ya obat pemutihnya itu hanya bertahan pada kulit yang lama. Ketika kulit yang lama itu dibuang, regenerasi 1 kali 3 bulan, maka efek dari pemutih itu akan hilang. Ya, kecuali kalau pakai pemutih secara terus-menerus. Kemudian hidung, ini juga tidak terlalu banyak, sudah kita bahas juga di histologi. Yang menonjol ya lubang hidung, kemudian ada di sini cuping hidung yang tersusun dari tulang rawan. Ya. Kemudian di sini yang paling utama itu adalah saraf-saraf pembau, ya, sehingga kita bisa membedakan antara Pebrina misalnya dengan Putri. Mata kita ditutup, mereka datang dari belakang, kita tahu yang datang itu bau siapa, bau Pebrina atau bau Putri, karena kita memiliki saraf pembau yang sangat spesifik. Kemudian yang ini saluran berkelok-kelok, fungsi utamanya itu untuk respirasi. Jadi di sepanjang ini banyak lendir, banyak cairan. Jadi dibuat berbelok-belok, dari sepanjang cairan debunya itu terperangkap, sporanya terperangkap, nanti akan menjadi upil. Ya, jadi upil itu wajar. Jadi organ utamanya yang ini, yang saraf pembau yang sampai pada anjing katanya itu sampai 200 juta. Ya, jadi satu orang manusia itu memiliki sekitar 5 juta dari sel-sel reseptor untuk mengenali bau yang berbeda. Sedangkan pada anjing itu sampai sekitar 200 juta. Ini penyakit sinus, ya, peradangan sinus yang terlalu besar sehingga menghambat. Sinus itu ada, ya, normalnya ada pada manusia, namun pertumbuhannya yang terlalu besar, ya, sehingga mengganggu proses pernapasan, menjadi penyakit sinus. Ada beberapa jenis sinus di sini, ada 1, 2, 3, 4, ya, tergantung pada posisinya. Kemudian yang terakhir lidah tak bertulang, memiliki kemoreseptor, jadi dia membedakan sesuatu itu berdasarkan struktur kimia, berdasarkan struktur molekul. Dipenuhi oleh tonjolan yang disebut sebagai papila. Ada 3 jenis papila kita bahas di histologi. Ada piliformis, ada pungiformis, dan ada circumpallata. Pada celah-celah papila terdapat kuncup-kuncup pengecap atau puting-puting pengecap. Ini lidah secara umum disusun oleh otot lurik, jadi lidah itu bisa digerakkan dan tidak bertulang. Ya, jadi struktur terbesarnya adalah otot lurik. Ini otot lurik semua yang merah-merah ini. Yang warna ungu ini kelenjar. Jadi ada kelenjar lidah, ya, yang membantu menghasilkan mengairi mulut, ya, sehingga mulut tidak terlalu kering. Pada bagian luar lidah terdapat epitel yang ini, yang bergelombang-gelombang. Nah, epitel ini menonjol. Ada tonjolan yang tajam, piliformis, ada yang seperti jamur, pungiformis, dan ada yang sangat dalam disebut sebagai circumpallata. Di antara tonjolan-tonjolan ini terdapat kuncup-kuncup pengecap, sehingga kita bisa membedakan rasa asam, manis, pahit, ya, atau ya sebagai puting pengecap. Ini epitel yang itu, yang ini yang piliformis, yang runcing, tajam. Ini yang pungiformis, ya, yang seperti jamur. Ini piliformis, sehingga ketika dijilat itu terasa, ya, ada duri-durinya. Kemudian waktu SMA pernah diajari, ya, bahwa lidah itu memiliki daerah perasa. Perasa pahit di pangkal, perasa manis di ujung, asam pinggir bagian depan, asin pinggir bagian belakang. Ya, tapi itu versi lama. Publikasi terbaru menunjukkan bahwa semua lidah itu bisa merasakan kayak semua rasa. Jadi tidak ada daerah perasa pada lidah. Jadi konsep manis di ujung, pahit di pangkal, coba letakkan obat, nah, coba letakkan di ujung lidahnya, terasa pahit enggak? Kalau versi lama tidak akan terasa pahit.
Karena dia mengatakan perasa pahit itu terletak di belakang. Yang benar adalah bahwa ujung dan kuncup dari setiap lidah itu bisa merasakan semua rasa. Ya, asalkan dia memiliki kuncup perasa atau disebut sebagai taste buds. Itu dari Smithsonian ya, sebuah lembaga yang sangat kredibel dalam ilmu pengetahuan. Tidak usah diragukan. Jadi itu konsep ini salah konsep lama. Ini tadi yang saya cek untuk kelainan pada penyakit pada alat indera, terutama pada mata itu buta warna. Kelainan lain banyak ya, misalnya ada rabun dekat, rabun jauh, rabun dua-duanya. Kemudian pada telinga ada tuli, pada kulit ada kanker, pada hidung sinusitis ya, banyak penyakit pada sistem indera. Tapi yang paling umum biasanya yang buta warna. Ya. Itu saja materi kita untuk hari ini. Ada yang mau tanyakan dulu sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Misalnya kita itu duduk di dekat tong sampah agak lama. Nah, pertamanya tuh masih tercium sangat Bau. itu, Pak. Sangat menyengat ya, Pak. Terus lama-lama hilang baunya tuh, Pak. Apa yang menyebabkan hal itu, Pak? Terima kasih, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Setelah kita meminum atau makan makanan yang panas, itu lidah kita itu seperti kebal, nggak ada rasa, itu gimana, Pak? Ya. Kenapa sel-sel sarafnya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang pertama tadi dari Zahrotin, yaitu adaptasi. Jadi reseptor itu memiliki penyesuaian. Ketika dibiasakan terhadap suatu, jadi kita pertama itu merasa terganggu, merasa tidak nyaman. Ya, tapi lama-kelamaan tubuh akan menetralisir, akan membuat penyesuaian, ya, sehingga hal-hal kecil yang tidak nyaman itu dibuat menjadi nyaman. Kemudian yang sabirah itu terbakar, jadi puting pengecap yang saya katakan tadi di antara papila itu terbakar. Nah, kalau terbakar dia tidak bisa meneruskan rangsang. Jadi beberapa saat, mungkin beberapa hari itu tidak bebal namanya ya. Kebas mungkin kalau kata ini, kebas, tidak merasakan rasa. Tapi nanti 3 hari 4 hari akan terasa lagi karena epitel kita itu diganti. Itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.